Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Jadi kami datang ke sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davindra dan teman saya. Dan nama saya Syekh Muhammad Radli. Dan saya Inayatul Aziza. Maksud dari kedatangan kami ke sini ingin mewawancarai kakak mengenai tugas kami, yaitu komunitas lembaga utusan pemerintah untuk masyarakat. Apakah kakak bersedia jika kita ini mewawancarainya? Kak, sebelum kami menanyakan pertanyaan kami, bolehkah kakak untuk memperkenalkan nama diri kakak dulu? Oke, perkenalkan nama saya Rindi Musfikianti, boleh dipanggil Rindi. Saat ini bertugas sebagai akuntan di SPPG Aceh 2. Oke, halo kakak. Ini mohon maaf sebelumnya untuk kami bertanya tentang profil singkat MBG sebagai penunjuk mitra penyedia MBG. Oke, profil singkat. Di sini SPPG-nya namanya SPPG Aceh 2 dari Yayasan Abu Seraya. Kalau untuk penunjukan titik itu dari pusat, dari BGN yang dinegosiasikan sama mitra SPPG-nya sendiri. Jadi bukan ranah saya itu. Dan boleh saya tanya, bagaimana tuh pembagian peran struktur organisasi di internal unit usaha? Contoh mulai dari pengadaan bahan baku dan distribusi, bagaimana gitu? Oke, kalau di SPPG itu di kantor ya, dari pemerintah itu ada 3 posisi. Yang pertama tuh KASPPG, kepala dapurnya, kemudian akuntannya, kemudian ahli gizi. Sementara untuk mitra usahanya itu dari mitra tersendiri ya, mitra mandiri, karena biasanya ada kalau tidak salah 3 ya, tapi khusus untuk kita ini mitra mandiri. Terus di bawahnya itu ada beberapa posisi untuk kayak tadi kan dari mulai penyediaan bahan baku itu saya akuntan yang pesan ke supplier, kemudian nanti barangnya diterima oleh asisten lapangan juga, bagian dari ini sih kantor ya, di bawah asisten lapangan, karena asisten lapangan kan bisa dibilang tangan kanan kepala dapur. Itu di bawah dia pimpin ada divisi-divisinya lagi. Itu yang pertama ada divisi di dapur, persiapan tim masak, kemudian setelah itu tim pembersihan, tim distribusi, yang terakhir itu tim sisian brand. Kami masuk ke analisis STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Jadi yang segmentation ini siapa saja segmentasi, yaitu penerima manfaat yang dilayani MBG gitu. Oke, untuk sekarang sih kita yang dilayani itu pertama tuh siswa sekolah, kemudian balita, kemudian ibu hamil sama ibu menyusui. Kalau masalah targetingnya, itu kelompok mana yang saat ini menjadi fokus utama di dalam MBG atau memiliki porsi terbesar di wilayah operasional? Oh, sekarang sih porsi terbesarnya itu siswa ya, anak sekolah itu sekitar 2.200-an. Sisanya kami kan sekarang penerimaan manfaatnya itu 2.300. 100-nya itu terbagi posyandu, balita, ibu hamil sama ibu menyusui. Untuk 2.200-nya itu siswa. Berarti totalnya 3.000. 2.300. 2.300. Berarti 2.200 itu kemudian siswa, ya, dan 100-nya itu masuk ke posyandu. Oke, terima kasih Kak. Dan yang ini tentang positioning, yaitu bagaimana unit usaha mempromosikan diri agar berbeda dari mitra lain gitu. Ada itu semua MBG itu sama aja gitu. Mungkin ya, kalau misalnya semua MBG sih sebenarnya sama ya, karena kan fokusnya buat memberikan pelayanan ke penerima manfaat. Tapi mungkin ya diusahakanlah gimana caranya supaya mungkin menu kita lebih menarik, atau mungkin kita lebih lebih komunikatif sama siswa. Contohnya kayak sekarang kita kan punya akun IG ya, mungkin tiap hari tuh kita upload menunya hari ini apa, gitu. Jadi kayak kita juga terima request nih, misalnya Kak, boleh nggak besok atau lusa menunya ini ya, kita juga bisa terima request kayak gitu. Tapi mungkin secukupnya anggaran, karena kan nggak semuanya kayak permintaan siswa itu bisa dipenuhi.
menyusun variasi menu harian agar anak-anak tuh tidak bosan, tapi dia tetap memenuhi standar angka gizi. Oke, kalau menu harian sih sebenarnya itu lingkup kerja ahli gizi ya, tapi kalau sepengetahuan saya itu menu itu ada, kita rolling menu setiap 2 minggu sekali. Jadi kayak menu untuk hari ini tuh biasanya kemungkinan dipakai untuk 3 minggu ke depan, baru ada lagi gitu. Jadi siswa itu nggak bosan. Contoh misal hari ini kita ayam goreng, nah ayam goreng itu bakalan dipakai lagi nanti 2 atau 3 minggu ke depan supaya itu nggak bosan. Jadi tiap hari sih kita berubah-ubah menunya Biar nggak bosan ya. Iya. Oke Kak. Dan sekarang yang kedua saya akan mengenai tentang harga keuntungan Kakak. Bagaimana unit usaha Kakak mengelola anggaran proporsi yang telah ditentukan pemerintah. Kayak misalnya itu Kakak minta budget bahan baku Kakak itu maksudnya mari keuntungan. Sebenarnya seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya MWG itu dia non profit oriented, jadi kita tidak berfokus pada keuntungan, dan memang tidak ada keuntungannya kalau dari ini ya, dari SPPG-nya sendiri, karena kan anggaran yang dikasih pemerintah itulah yang kita keluarkan untuk MWG, jadi tidak ada perputaran budgetnya gitu. Tapi tetap untung nggak tuh Kak bersihnya? Tidak ada keuntungannya, soalnya memang apa ya, kalau misalnya targetnya keuntungan itu kan jual beli ya, jadi kita mengolah produk yang mentah kemudian dijual untuk supaya ada marginnya, keuntungannya. Sementara kita enggak, kita cuma terima dana dari atas, kita olah, tidak diputar, kita olah jadi bahan jadi yang kemudian dikasihkan ke penerima manfaatnya, jadi tidak ada keuntungannya. Tapi beda dari sisi mitra yang mungkin nggak bisa saya jelaskan juga dari sisi mitra. Cukup. Selanjutnya saya akan menanyakan tentang tes tempat. Bagaimana strategi logistik dan rantai pasok makanan Kakak tuh untuk memastikan makanan itu bakalan sampai ke sekolah dan penerima tetap tepat waktu dalam kondisi makanan tetap sehat dan segar. Sebenarnya kalau misalnya dari kayak ketepatan waktu ya, semuanya tuh sudah diatur dalam juknisnya. Jadi udah ada nih jam sekian tuh boleh diolah, misalnya dari produk yang masih mentah sekali, proses persiapannya jam berapa, proses masaknya jam berapa, proses masak misalnya karbonnya jam berapa, lauknya jam berapa, sayurnya jam berapa, itu udah ada ditentukan di juknisnya. Kemudian kalau misalnya di sekolah itu kan kadang sekolah ada yang minta pagi jam 7 atau jam 9, itu sih tergantung koordinasi asisten lapangannya aja sih sama pihak sekolahnya. Jadi kalau misalnya kita dari sekolahnya minta pagi jam 7, jadi kita diundur aja gitu proses ininya, persiapannya dari mulai persiapan sampai masaknya diundur. Atau kalau misalnya sekolahnya minta siang jam 11, jadi proses masaknya kita majuin lagi gitu. Biar dia terjaga ya, Iya. sesuai sekolah gitu ya Kak. Yang terakhir Kak, saya mau nanya tentang promosiannya. Promosi atau hubungan kelembagaannya. Macam mana bentuk koordinasi Kakak pemasaran sosial yang dilakukan kepada pihak sekolah, komitmen guru agar MBG ini tetap mendapatkan respon positif dari masyarakat. Terakhir Kak, saya mau nanya tentang promosiannya. Promosi atau hubungan kelembagaannya. Macam mana bentuk koordinasi Kakak pemasaran sosial yang dilakukan kepada pihak sekolah, komitmen guru agar MBG ini tetap mendapatkan respon positif dari masyarakat. Oke. Sebenarnya kalau misalnya ke sekolah ya, hubungan masyarakat itu tuh setiap hari kan kita asisten lapangan, pasti proses pengantaran dia juga ikut ke sekolah, jadi setiap hari ada koordinasinya. Terus kemudian kita juga ada akun sosial media kan di IG, jadi setiap hari seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada request dari siswa gitu kan, bisa disampaikan, misalnya pengen menunya ini gitu. Kalau ya gitulah. Berarti tetap
positif aja kan kak komentarnya. Ya kadang ada negatifnya. Nah negatifnya itulah yang kita jadiin ini ya apa kayak evaluasi lah ke depannya supaya lebih baik lagi program ini. Baik kak, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik kak, jadi saya akan menanyakan tentang kendala operasional dan pemasaran. Yang pertama, menurut kakak, apa kendala terbesar dalam menjaga stabilitas pasokan bahan baku lokal seperti daging, sayur, dan susu? Ya gimana ya, kalau misalnya sekarang sih ya alhamdulillahnya tuh pasokan tuh ada terus, tapi kadang kayak di momen-momen tertentu contoh kayak daging, apalagi kalau misalnya sebelum hari raya itu biasanya kita nggak kebagian kan ya apa kayak pasokan tuh sedikit, jadi sebisa mungkin kayak kita udah punya supplier tetap nih dari sebelum-sebelumnya, jadi kalau misalnya kita pesan barang itu didahulukan karena kan udah langganan gitu, atau kita bisa PO dulu berapa lama, misal 3 hari sebelumnya kita PO dulu nih sebelum hari itu. Pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar dalam menjaga kualitas makanan di tengah isu fluktuasi harga bahan pangan di pasar? Gimana ya, kalau misalnya fluktuasi harga tuh wajar sih, tapi ya itu kendalanya kan, jadi menu kita nggak bisa yang sevariatif sebelumnya. Mungkin kayak ada menu-menu tertentu yang mungkin sayurnya mahal jadi nggak bisa dipakai, jadi kita kayak proporsinya mungkin bisa dagingnya yang di menu dagingnya dibuat berbeda gitu dari sebelumnya, tapi mungkin sayurnya yang lebih murah dari sebelumnya. Contoh kan kalau misalnya kita pakai menu kayak jagung ini ya, jagung pipil itu lumayan mahal menu sayurnya, tapi kan kalau misalnya lagi bahan-bahan lagi naik kita pakai yang menu yang sayurnya murah, contoh kayak kol atau kacang panjang gitu. Jadi disesuaikan aja proporsinya. Oke. Baik, sekian dari kami bertiga kak. Sebelumnya makasih ya kak. Terima kasih banyak ya Terima kak. kasih. Selamat malam kak. Terima kasih banyak. Itu Ya.